Masya Allah. Ini yang duduk-duduk nih suaminya banyak hitam gendut nih. Tapi kalau yang tertawa pasti putih tinggi. Jangan sombong, semuanya akan ditinggal. Momentum bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, kita bahagiakan ibu kita dulu. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan khas daripada Kang Denny Aden. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu kita dan kita mohon maaf. Semoga diberi kesembuhan. Jika sudah wafat, semoga diberikan tempat terindah di sisinya yang mengalir sungai susu dan madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura ma qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatil muhlisin as-sadiqin al-mayamin wa ala al-ulama'il 'alimin fil 'ilmi wal yaqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru mukadimah sudah 3 kali nama saya disebut. Tidak mungkin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil Denny Aden. Tak mungkin. Nabiyil karim. Terjebak ya? Terjebak mereka. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Tengku Abdul Dahlan. Hadir bersama kita Bapak Sekcam Nongsa. Kemudian Pembina Majelis Taklim Permata Kelurahan Kabil, guru kita semua Al-Ustaz Muhammad Yasin. Kabil ya? Batu Besar. Saya ngetes aja ibu-ibu ini, jangan sampai terpengaruh lagu tadi, lupa pula salah sebut pun mereka iya aja. Apa Batu Besar ya? Tahu saya pun ini Batu Besar. Pembina Majelis Taklim, Pembina Permata Kelurahan Batu Besar, betul? Al-Ustaz Muhammad Yasin. Ketua Permata Kelurahan Batu Besar Ustazah Maisyarah. Kemudian ketua-ketua Majelis Taklim yang hadir di majelis yang mulia ini. Ada juga jauh-jauh datang dari Yogyakarta, Kang Denny Aden yang baru pulang dari Singapura sekitar jam 11 tadi, jam 10. Serta hadirin wal hadirat, ada pengurus Masjid Al-Falah Kampung Paklong. Apa Bu? Panglong, bukan Paklong. Oh, karena di sana Simpang Maklong. Saya pikir ini Kampung Paklong, rupanya Kampung Panglong, Batu Besar. Kemudian ada imam masjidnya, para alim ulama cerdik pandai yang hadir di majelis ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini merupakan umat yang senantiasa rindu kepada baginda Nabi. Kemudian kita membasahi lisan kita dan berselawat kepada baginda Nabi. InsyaAllah di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal. Syiar syair sambut Ramadan. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita akan masuk di momentum bulan suci Ramadan, maka manusia di dunia ini yang terbayang oleh kita siapa? Mak kita. Betul? Betul? Yang punya ibu masih hidup, coba angkat tangannya. Masih hidup ibunya, turun tangannya. Yang hadir di majelis ini yang perantau, bukan orang asli Batam, angkat tangannya. Oh, hampir 90%. Maka hari ini kita ambil tema, karena menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, harus kita muliakan yang pertama ibu kita. Maka temanya, muliakan ibumu, niscaya rahmat Allah akan tercurah padamu. Datang seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas kami perlakukan dengan baik? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ibumu, 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 baru ibu berapa? Bapak? Yang kompak. Ibu? Bapak? Kurang kompak. Ibu? Bapak? Ibu 3, bapak 1. Pak, ingat Pak, ingat ya, ibu 3, bapak. Udah takut berada kan? Takut kan? Kejebak kan? Kejebak ya? Kenapa ibu dapat 3? Karena kemuliaan ibu 3 kali lipat dibandingkan bapak. Yang pertama, ibu mengandung kita, bapak tak pernah mengandung, betul? Yang kedua, ibu melahirkan kita, bapak tak pernah melahirkan kita. Dan yang ketiga, ibu menyusui kita. Bapak walaupun besar susunya, tak mungkin bisa disusui anaknya, betul? Ada yang punya suami susunya besar? Ada. Pernah lihat suaminya menyusui anaknya? Karena itulah ibu punya kemuliaan 3 dibandingkan oleh bapak. Ummuka, 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 abuka. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Maka hari ini kita yang hadir di majelis ini, kita datang daripada berbagai suku, datang dari berbagai pulau. Ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang daripada Kalimantan, ada yang datang daripada Jawa, berkumpul di tempat ini, berkumpul di Batu Besar ini, wabil khusus berkumpul di majelis ini. Ingat, kita ini dulu pernah tumpangi rahim seorang perempuan tua nun jauh di kampung halaman. Hari ini kita berada di Batam 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah punya cucu, tak pernah pulang-pulang. Ada satu kesalahan dirimu, kenapa tidak pernah pulang? Pak Ustaz, gaji suami saya 10 juta, saya pun berdagang, pemasukan kami banyak, tapi kenapa hidup kami tidak bahagia? Kenapa kami tidak bisa pulang kampung? Ingat saudaraku, ada satu kesalahan dalam dirimu. Apa itu? Kau lupa makmu. Kalau suami punya gaji besar, hidup tidak pernah bahagia, kesalahan datang dalam diri suamimu dan terutama pada istri. Kenapa? Karena ada istri yang merasa menguasai suaminya. Seorang istri itu milik suami, tapi suami milik ibunya. Paham? Bu? Paham? Paham? Paham apa? Istri itu milik suami, tapi semua suami milik ibunya. Kenapa? Ibu mengandung dia, melahirkan dia, menyusui dia,
kedua dia kerja kebun, ketiga dia kerja bangunan, kemudian dia datang ke masjid, dia azan, kemudian dikenal orang, dikenal semua orang, dikasih pekerjaan yang layak, dapat dia kehidupan yang baik, menikah dengan dirimu, lalu engkau menguasai dirinya, dia lupa maknya. Pantas hidup kalian tidak pernah bahagia. Walaupun rezeki kalian banyak, tidak akan pernah hidup bahagia. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan harta kekayaan, maka tidak mungkin kebahagiaan itu milik orang-orang miskin, orang-orang susah, hidupnya sederhana seperti kita. Tapi kebahagiaan itu adalah ketenangan dalam diri kita. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? 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 Sudah ceramah gratis, minta panjang pula. Tak betul. Maka hari ini momentum bulan Ramadan sudah diambang pintu. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ingat, angkat telepon mak di kampung. Bayangkan mak, wajah mak kita sekarang, mak kita berada di depan kita. Minta maaf mak, saya jauh di kampung Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Kau angkat telepon mak kau di kampung. Kenapa? Karena dulu engkau pernah kirim sebuah handphone Nokia. Dulu engkau pernah kirim sebuah handphone itu, diterima oleh makmu selama 5 bulan, 6 bulan, setahun, handphone pun tak berdering, handphone pun tak bunyi. Makmu bawa handphone datang ke tukang servis HP, nak tolong tengok handphone mak rusak tak bunyi. Begitu ditengok tukang servis HP, mak, handphone mak tak rusak. Lalu anakmu di Batam tak pernah telepon. Masih maukah kalian dibilang anak soleh, anak soleha? Kalau hari ini ada yang punya rezeki besar, punya gaji besar, bahkan suami besar, bini besar, rumah besar, tapi tak bahagia, kenapa makmu tidak engkau bahagiakan? Kalau sudah terima gaji tiap bulan suamimu, ingatkan suami, Pak, jangan lupa jatah mak. Bukan asik besarkan istri, bukan asik besarkan anak saja, besarkan, bahagiakan ibumu, jadikanlah ibumu raja, rizkimu akan jadi rizki raja-raja. Bahagiakan ibumu. Kalau hari ini engkau bahagiakan ibumu, terutama bapak-bapak ini. Pernah ada seorang suami ngadu sama saya, Pak Ustaz, istri saya agak payah. Kenapa? Begitu saya dapat uang, saya mau kirim uang itu, dia marah. Apa dia bilang? Pilih 2 di antara 1 di antara 2, makmu atau aku. Saya kalau perempuan begitu, saya hantukkan kepalanya ke dinding, cepat mati dia. Kau telepon makmu di kampung, sampaikan kepada makmu di kampung, mak, aku tak bisa pulang kampung 10 tahun, 20 tahun, gajiku besar mak, tak bisa pulang kampung mak. Kenapa? Karena istriku pelit. Mak, tolong doakan istriku biar cepat mati mak, biar aku cepat balik kampung. Mau begitu? Kalau engkau telepon makmu di kampung, engkau sampaikan, mak, sebenarnya aku kangen dengan mak. Aku ingin di Ramadan kali ini bisa berpuasa, bersahur, bertarawih. Aku ingin ketika berada di sampingmu, aku ingin tidur, kepalaku ingin di atas pangkuanmu, sebagaimana aku masih kecil dulu mak. Tapi pekerjaan suamiku tidak seperti orang lain, rezekiku belum cukup mak. Mohon doanya mak, biar kami bisa pulang kampung, bertarawih bersama, bersahur bersama, berhari raya bersama mak. Begitu engkau sampaikan kalimat itu kepada ibumu, maka di tengah malam dia akan bangun, dia wudhu, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon, ya Allah ya Rabbi, anakku sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di Batam, tak pulang ya Allah. Sudah sekian puluh tahun tak pernah pulang ya Allah. Anda kata rezeki jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Andaikan rezeki anakku masih di atas langit turunkan ke bumi, kalau masih berada di dasar laut naikkan ke permukaan ya Allah. Kalau sudah dekat rezeki anakku, berikanlah kepada dia. Aku rindu ya Allah, aku rindu berpuasa bersama anakku. Begitu doa makmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezekimu datang dari jalan yang tidak engkau sangka-sangka. Yakinkan itu bu? Yakin tidak bu? Yakin tidak? Kalau hari ini engkau pelit pikir dengan
melanjutkan dengan mertuamu. Ingat, satu saat nanti engkau punya anak, ibu-ibu. Engkau akan punya anak, dia menikah, dia ingat, dia besarkan istrinya, dia lupakan dirimu. Engkau menyesal. Engkau tak boleh menyesal. Kenapa? Karena hal itu engkau lakukan kepada ibumu ketika engkau percaya. Maka jangan bangga punya suami seorang camat. Jangan bangga. Jangan pun engkau bangga sebagai punya suami seorang secam, karena jabatan itu sementara saja. Jangan pun engkau bangga punya suami seorang RW, apalagi seorang RT. Jabatan itu sementara. Jangan pula engkau bangga punya suami seorang ustaz terkenal, karena kalau sekali saja dia selingkuh tidak pernah dipanggil ceramah. Betul? 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 Jangankan dia selingkuh Pak Ustaz, dia menikah lagi sekali, tak akan pernah kami panggil dia ceramah. Betul? Nah, ini betul semua ini. Kalau sudah menikah lagi, bukan Permata Batu Besar saja tak undang, dia WA pula tuh Permata Sambut. Awak tahu tak itu ustaz yang sering kita undang tuh, yang Flores itu? Tahu, Uwa itu. Kenapa dia? Dia kan calon DPRD Batam, bukan. Dia kan diundang ceramah, dia kan penceramah tuh. Kenapa dia? Menikah lagi dia, tak payah undang dia lagi. Sudah Flores pentingkah pula dia. Ya, akhirnya saya pun tak bisa ceramah di Sambau, di Batu Besar, di Kabil apalagi. Begitu sekali diundang di Lubuk Baja, rupanya ada punya kawan di Lubuk Baja. Ah, itu Ustaz di Nongsa tak dipakai. Kenapa? Poligami dia. Padahal ini barang halal, apalagi selingkuh. Maka apapun jabatan kita, apapun profesi kita, jangan sombong, karena itu hanyalah sementara. Hari ini engkau punya suami kaya, itu pun sementara. Engkau punya suami yang kulitnya putih tinggi, jangan sombong, karena satu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya istri yang kurus, alhamdulillah. Kalau punya istri yang gendut, masya Allah. Kalau punya suami yang putih tinggi, alhamdulillah. Kalau punya suami yang hitam gendut, masya Allah. Ini yang nunduk-nunduk nih suaminya banyak hitam gendut nih. Tapi kalau yang tertawa pasti putih tinggi. Jangan sombong, semuanya akan ditinggal. Momentum bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, kita bahagiakan ibu kita dulu. Ibu ingatkan suaminya, begitu dapat gaji, ingatkan jangan lupa kirim mak di kampung. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dengar dulu satu lantunan lagi kan Deni? Mau? Kan Deni? Satu lagu lagi sebelum saya tutup. Setelah kan Deni, saya sambung lagi. Asar pukul berapa? Masih lama. Ya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan khas daripada Kang Deni Aden. Salawat, salawat Jibril untuk hadirin semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, aku ingin berjuang bersamamu. Aku ingin mati saja Rasulullah." Kenapa? Karena kalau aku mati syahid, maka sakaratul maut ringan. Kalau aku mati syahid, aku akan masuk surga tanpa dihisab. Kalau aku mati syahid, aku akan diringankan dari siksa kubur. Kata Rasul, "Alaka minhum min?" Apakah ibumu masih hidup? Iya ya Rasul. "Ilsam rij ilaiha fasammal jannah." Kau pulang dan kau urus tapak kaki ibumu, surga engkau dapatkan. Kalau tapak kaki ibumu kau urus, surga engkau dapatkan. Bagaimana kepalanya kau sentuh? Bagaimana hatinya kau bahagiakan? Surga itu bukan berada di atas pohon yang tinggi. Surga itu tidak berada di atas bukit yang tinggi. Surga itu tidak berada di atas kuburan yang keramat. Tapi surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Maka bahagiakan ibumu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu susah payah dia mengandungmu, makan pun tak bagus, tak senang, tidur apalagi. Datang di majelis taklim seperti ini. Kalau waktu itu engkau masih dalam kandungan ibumu duduknya pun tak tenang. Miring ke kiri salah, miring ke kanan pasti sakit. Kenapa? Karena engkau berada dalam perutnya. Dia ke pasar setengah mati dia bawa engkau. Begitu engkau besar, engkau lupakan. Maka ketika sahabat datang menghadap Nabi, dia minta berjuang syahid fisabilillah, mati karena berjuang di jalan Allah, surga ia dapatkan. Tapi kata Nabi, tidak. Kalau makmu masih hidup, ilsam riji ilaiha fasammal jannah. Kau pulang dan kau urus tapak kaki makmu, surga engkau dapatkan. Jasa ibu tidak bisa kita bayar dengan apapun, Pak Ustaz. Saya setiap bulan kirim uang untuk ibuku, suamiku tiap bulan kirim uang untuk ibuku. Dia keperluannya kami penuhi, seluruh kebutuhan ibu kami penuhi. Apakah saya sudah termasuk anak-anak yang membalas jasa makku? Tidak. Tidak ya akhi, tidak saudaraku. Walaupun hari ini engkau pikul ibumu datang ke Mekah, kau bolak-balik Mekah Madinah, kau bawa dia ziarah kubur, kau pikul dia datang ke Musdalifah lempar jumrah, tidak akan membalas satu tetes teriakan ibumu di saat mengeluarkanmu dari perutnya. Satu tetes keringatnya tidak akan mungkin engkau balas walaupun engkau pikul ibumu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Begitulah mulianya seorang ibu, begitulah jasanya seorang ibu. Maka hari ini kalau ada ibu yang melarang suaminya memperhatikan maknya, maka itulah penyebabnya engkau masuk neraka jahanam. Di dunia engkau dapat, di dunia engkau disiksa, kebahagiaanmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidupmu megah mewah tapi engkau tidak bahagia? Kenapa? Engkau mendapat siksaan dan penderitaan. Anak yang durhaka terhadap maknya itu bukan dia siksa maknya, bukan dia pukul maknya, tapi dia tidak bahagiakan hati maknya. Itu termasuk tergolong anak durhaka. Maka jangan main-main dengan doa ibu. Maka hari ini ibu, di saat sujud terakhir itu jangan lupa, jangan asyik doa, ya Allah panjangkanlah umur kami, suami kami, anak-anak kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Tapi kau lupa mendoakan untuk ibumu. Ingat bu, cinta pertama suami itu adalah maknya. Cinta kedua barulah istrinya. Yang pertama, cinta ketiga istri kedua, cinta keempat istri ketiga, cinta kelima istri keempat. Paham? Paham? Serius sekali pun tak boleh. Cinta pertama ibunya. Pak Ustaz Yasin, dengan baik-baik nih. Cinta pertama ibunya, cinta kedua istri. Kok tak ada suara? Saya ulangi. Cinta pertama ibunya, cinta kedua istri yang pertama, cinta ketiga istri kedua, cinta keempat istri ketiga, dan cinta kelima istri keempat. Takbir,
Oh, mantap itu Pak Ustadz, dapat dukungan. Pak Sekdam, ini khusus kami. Pak Sekdam tak bisa PNS. PNS itu hukum agama pun dia tabrak. Makanya Pak Sekdam paham aja lah. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir di majelis ini. Banyak bermajelis taklim, banyak mengaji, baca Al-Qur'an. Tapi jangan lupa juga banyak bersedekah. Betul? Betul? Ini mau masuk bulan suci Ramadan, jangan lupa bersedekah. Sholatmu bagus, bagus itu. Baca Al-Quranmu bagus, mantap. Tapi jangan lupa jadi orang pelit. Kenapa? Karena orang pelit pun tidak suka dengan orang pelit. Ada orang pelit suka sama orang pelit? Ada? Itu Ibu Siti itu, kenapa dia pelitnya minta ampun? Padahal dia pun sama. Maka di bulan suci Ramadan sebentar lagi masuk ini, perbanyak bersedekah. Jangan pelit bu, tak ada yang dibawa mati. Betul? Betul? Itu untuk Mazlan Madiun almarhum, Datuk Mazlan Madiun almarhum. Kenal? Kenal? Banyak tidak tanahnya? Banyak tidak? Banyak. Tapi begitu dia meninggal, ada yang dia bawa? Tak ada yang dia bawa. Maka kesempatan ibu masih hidup ini, perbanyaklah bersedekah. Karena kenapa? Setiap hari orang yang sudah meninggal itu, mereka mohon kepada Allah, mereka mohon minta kepada Allah, laula hartani ila ajalin qarib, ya Allah hidupkan kami sebentar. Kalau aku kasih kamu hidup, apa yang kamu bikin? Bukan dia mau sholat, bukan dia mau berpuasa, bukan mau bermajelis taklim, apa? Fa asaddaqah, kami mau bersedekah. Orang yang mati itu bu, orang yang mati, tahu mati? Tahu? Orang yang mati itu tiap hari mohon sama Allah, ya Allah hidupkan kami sebentar saja. Kenapa ya Allah? Itu kalau bahasa orang batu besar. Hidupkan kami sebentar aja, kenapa? Masa sih nggak bisa? Kalau aku kasih kamu hidup, nak jumpa siapa? Nak jumpa suami? Taklah, tak ada guna sudah suami saya itu. Masa hidup pun dia pelit, minta ampun. Jadi bukan istri saja pelit, ada suami juga pelit, betul? Ternyata bukan istri yang pelit, suaminya bodoh. Bodoh suaminya itu. Saya kalau suami yang lupa makna itu, bukan dia pelit, bodoh dia. Jadi kalau ibu kalau punya suami tidak ingat maknya, ini laki saya bodoh ini. Pandai saya olah dia ini, ibu olah aja dia tuh. Minyak goreng cuman naik 10.000 minta 30, mana tahu dia? Enggak ngerti. Yang penting ibu minta lebih, pesan online, lihat jilbab yang bagus, pesan. Masuk api neraka itu. Masuk waktu. Udah masuk ya? Belum? Ini waktu Flores bu. Memang karena handphone saya ini saya pasang waktu sholatnya waktu Flores. Supaya apa? 1 jam lagi masuk waktu sholat, setengah jam lagi masuk waktu sholat, sudah mandi siap-siap untuk sholat. Kalau pasang waktu Batam, ini ibu ini kalau majelis sekali penuh nih, tengoklah nanti sholat, kapur semua. Betul? Betul? Jangan lupa momentum bulan suci Ramadan sudah dekat. Bersedekah. Ini majelis taklim apa yang kurang? Apa yang belum punya nih? Yang belum punya majelis taklim Permata Batu Besar ini apa? Banyak. Banyak, kasih tahu. Mumpung ada Pak Dokter di sini. Bukan kaleng-kaleng ini. Mumpung ada Pak Dokter. Pak Dokter, siapa takut kata Pak Dokter. Tinggal komunikasi ketua-ketua majelis taklim ketemu Pak Dokter. Asal jangan minta gelang bu, sepanjang minta jilbab ya, sepanjang minta hadroh, itu bisa dilayan. Jangan minta pula baju seragam kami baru 3 Pak Dokter, jadi pingin kami 5, kurang pula 2 setel, belilah sendiri. Kata Pak Dokter, belilah, memang aku lakimu.
Canda Bu. Ceramah itu kalau serius sekali juga tak bikin kurang happy Bu ya. Tadi nangis ya Bu. Kenapa? Ingat orang tua? Pernah kirim? Tiap bulan? Iya. Iyanya kok pelan? Iya. Orang tiap bulan? Iya Pak Ustaz. Ah itu betul. Tiap bulan kirim? Iya. Nah. Maka saya ingatkan kembali lagi Bu. Karena kenapa kita ambil tema ibu? Karena memang majelis ini 99% ibu. Betul? Karena kenapa kita ambil tema ibu? Karena yang menghalangi suaminya membahagiakan ibunya kebanyakan istri-istrinya. Betul? Betul? Betul sekali memang. Saya di Kabil tanya juga begitu jawabnya. Betul Pak Ustaz. Di sini, oh betul. Besok di Sampo tanya, betul juga itu. Maka itulah yang membuat kehidupan kita ini tidak tentram. Bu, Bu, mau bahagia? Mau bahagia? Kuncinya? Kuncinya? Bahagiakan orang tua. Ibu tahu tak kalau bagaimana susah payahnya bapak cari rezeki? Tahu tak? Bagaimana dia berangkat pagi, pulang petang, berangkat petang, pulang malam, dan bahkan tak pulang malam itu. Sampai pagi baru dia pulang. Kenapa? Dia lembur. Supaya apa? Karena dia merasa gajinya tidak cukup. Istrinya mak lampir. Belum gajian ditanya, Bang, udah gajian belum? Belum. Kok biasanya tanggal 1 udah gajian, ini udah tanggal 10. Mak lampir istrinya. Maka suami ini dia merasa tak cukup dengan gaji 5 juta. Terpaksa dia harus bekerja lagi. Pulang kerja dia ngojek dulu. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan selera daripada istrinya. Kita hidup ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita hidup ini kalau menurut selera saja, berapa segunung tinggi pun harta itu tidak akan cukup. Betul? Punya suami sudah putih tidak merasa cukup. Benar nggak? Benar. Karena begitu tadi nengok kandani Adan, cobalah suami saya macam itu. Udah putih, suaranya bagus, tak dikasih uang belanja pun tak apalah, yang penting nyanyi aja. Kalau macam-macam si Flores yang ceramah itu, kalau tak ada uang belanja, mampus balik kampung aja lah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita berkumpul di majelis ini, kita tidak hanya berharap berkumpul di majelis ini, tapi nantinya Allah kabulkan kita di jannahnya. Amin. Amin ya rabbal. Jadikan kita semua ini satu keluarga. Nanti di akhirat. Kalau ibu masuk di surga, begitu Ustazah Maisar masuk dalam surga, dia tengok, kenapa tak ada kawan-kawanku ini? Dulu kami sering bermajelis taklim, ada ketua majelis taklim dari RT sekian sering bersama saya. Kenapa mereka tak ada? Ternyata mereka itu tidak berada di surga. Lalu bagaimana caranya mereka bisa masuk surga? Ustazah Maisar dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong kawan-kawannya yang paling dekat. Dia tengok kawan yang paling dekat. Yang paling pertama dia selamatkan ustazah itu siapa dia? Bendahara dia. Sekretaris belum? Sekretaris belum? Bendahara yang pegang duit. Sekretaris belum? Sekretaris catat-catat. Bendahara, begitu diselamatkan bendahara, kata bendahara, ustazah, ya kesianlah sekretaris kita itu capek lah dicatat-catat, uang dia saya pegang, yang catat dia. Begitu diselamatkan dia, begitu mau diselamatkan Ustazah Maisarah, kata Allah, ini dua orang tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena mereka pernah sekongkol makan uang dari jamaah 100.000 makan bakso waktu itu. Ini umpama, jangan betul tak, jangan betul tak. Ini umpama saja. Pak Ketua nggak tahu, Ibu Ketua nggak tahu. Biasanya mereka kasih tahu saya, ya Allah. Hari ini mereka tak kasih tahu. Kenapa? Karena mereka pulang dari ceramah, dengar ceramah Ustaz Abdul Karim itu. Waktu itu mereka pulang lapar dan makan bakso, tak bawa duit. Duit permata batu besar dihantam 100.000. Umpama, jangan pula jangan Pak Ustaz, betul tak ya? Bu,
Dengar apa yang saya sampaikan tadi? Sudah paham? Paham semuanya? Sudah paham? Karena nantinya posisi ibu sama seperti ibumu yang melahirkan dirimu. Hari ini kita punya anak. Saya punya anak perempuan 3, laki-laki 1. Saya sampaikan kepada mereka, kalau saya sekolahkan kalian sampai ke pondok pesantren biayanya besar. Saya tidak mengharapkan satu saat nanti kamu bisa mengantarkan air teh ataupun kopi segelas. Tapi saya mengharapkan di saat nanti saya sudah meninggal, sudah mati berkalang tanah, engkau bangun dan engkau doakan ayahmu dan ibumu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah tempat kuburan ayahku menjadi taman-taman surga. Jangan engkau siksa ayah dan ibuku, ya Allah. Itu engkau doakan. Ayah tidak mengharapkan apa-apa darimu. Saya kalau nasihati anak saya, Bu, saya ingat bahwa hidup ini tidak akan lama lagi. Tak lama lagi hidup kita ini. Hari ini 50 tahun. Saya sekarang sudah umur 53 tahun, Bu. Tapi kata orang seperti 35. Alhamdulillah. Saya baru keluarkan cinta kedua, cinta pertama sama cinta kedua, masih ada 3 cinta lagi. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak bergelombang, dan tak ada mawar yang tak berduri. Begitu pula lah saya Al-Fakir, tidak luput daripada salah dan hilaf. Bunga dedap di atas parang, anak dusun pasang pelita. Kalau terdapat hilaf bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.